Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Gerbang Horor, segmen yang akan membahas cerita-cerita misteri dan pengalaman-pengalaman mistis dari channel Padepokan Raga Sukma. Sembari teman-teman menonton proses pembuatan webtoon Kemala, saya selaku autor akan berbagi cerita seputar pengalaman-pengalaman misteri yang dialami oleh orang lain dulu. Saya belum akan menceritakan pengalaman saya pribadi, dan saya stok cerita yang berlatar di sebelum tahun 2000 itu banyak banget, karena tinggal di kampung itu kayaknya udah gudangnya gitu, gudang cerita horor gitu. Dan ini adalah yang akan saya ceritakan kali ini juga termasuk cerita horor yang saya dengar waktu saya masih kecil. Ini diceritakan oleh teman-teman saya. Ini adalah cerita yang berlatar pada tahun 1994. Waktu itu remaja-remaja kampung itu sedang mau hiking, ya jalan-jalan lah. Ini mungkin sulit dimengerti ya, kalau di kampung itu jalan-jalannya ya nggak ke mall, nggak ke tempat yang asik, sebetulnya jalan-jalannya ke alam. Nah, waktu itu remaja-remaja ini yang biasa ngumpul kalau malam itu merencanakan mau jalan-jalan ke bendungan. Jadi kalau ada bendungan di dekat daerah desa kami itu agak nanjak ke atas nanti. Dan seperti biasa akan saya samarkan orang-orangnya, karena sebetulnya ceritanya juga simpang siur, cuman ini menarik. Ceritanya itu remaja yang biasa ngumpul itu, remaja Karang Taruna ya saya sebutnya itu, digagas oleh sebut saja Edi itu bilang, yuk besok kita hiking yuk, gitu. Hiking kemana? Hiking ke bendungan. Adalah bendungan namanya. Pokoknya bendungannya kalau bendungan berarti dia berada di topografi yang tinggi, berada di perbukitan gitu, dan nggak sampai gunung sih, nggak, pokoknya perbukitan dataran tinggi gitu. Sementara desa yang karakter ini diami itu berada di dataran rendah, dataran biasa aja gitu, setinggi permukaan air laut lah, istilahnya dekat dengan pantai. Akhirnya terkumpullah ide itu karena celatukan malam-malam ya, akhirnya ngumpulin. Akhirnya sekitar 10 orang ngumpul gitu, ikut gagasan Edi. Udah besok kita berangkat gitu, campur, ada ceweknya 2, sisanya 8 orang itu laki-laki. Ini lintas usia ya, kalau kita ngitung remaja Karang Taruna itu sampai umur 22-an mungkin ada, tapi di prakteknya yang dihitung remaja juga ada yang masih SMP gitu, karena biasa ngumpul kalau di kampung tuh kan warganya sedikit kali ya. Nah, remaja Karang Taruna ini ngumpul, sepakat besok kumpul di rumahnya Edi, kita berangkat pagi jam 7 gitu, karena perjalanan untuk sampai ke bendungan itu ya cukup lama gitu. Kalau hiking bisa 5 jam 6 jam kayak gitu. Bukan PP, nanti PP ya tambah lagi gitu, plus istirahat di sana terus tambah lagi waktunya segitu gitu. Jadi estimasi bisa seharian penuh untuk bisa melakukan trekking ke bendungan. Tapi kan ini anak remaja ya biasa, udahlah jalan-jalan tahun segitu gitu, nggak ada pikiran buat, dan nggak ada kendaraan ya, ini beneran jalan kaki. Dan satu lagi yang perlu dicatat, itu tidak mempersiapkan bekal kayak beneran kayak naik gunung gitu, enggak, karena ini bukan gunung juga, jadi masih melewati pedesaan, ladang kayak gitu-gitu nanti treknya. Akhirnya pagi tiba, sekitar pukul 6 saja sudah ada yang mandi, udah siap-siap ngumpul di tempat Edi. Akhirnya terkumpul. Nah, tiba-tiba ada satu member yang adiknya pengen ikut, anak kecil lah, anak-anak SMP kelas 2, mungkin 2 SMP gitu, namanya Nanang. Nah, Nanang ini adikku ikut gitu. Ya boleh wis, akhirnya nambah jadi 11. Nanang ikut. Nah, tapi kan pas ngumpul-ngumpul itu menarik atensi warga yang lain gitu. Jadi ada yang lagi pada ngapain itu ada bapak-bapak lah istilahnya yang penasaran, ngapain pada ngumpul, mau jalan-jalan Pak kayak gitu.
kemana gitu, ke Bendungan gitu. Wah aku melu apa ya gitu, aku ikut apa ya gitu. Ada Pak Sur gitu, Pak Sur lagi santuy gitu, nggak ada jadwal ke sawah, ya udah aku ikut lah kayak gitu. Dan nggak modal, nggak istilahnya nggak apa namanya, nggak bawa apa-apa, ya udah bawa badan aja gitu, dan bawa badan sama bawa niat. Akhirnya Pak Sur ikutan gitu, dan itu waktu masih pada proses persiapan ya, belum berangkat. Terus akhirnya karena rame biasa ngumpul orang-orang kampung, ada nambah lagi, ada yang ikut. Kang Sipur liatin, mau bermana ini gitu, jalan-jalan yuk ikut Kang gitu. Akhirnya Kang Pur ikut, terus ada Kang Budi ikut, ada Pak Mul, ada Mbah Kromo, semuanya lah. Terus yang terakhir pas lagi mau berangkat, ya sudah berangkat yuk jam 8 tank jalan. Dan ini perlu digarisbawahi ya, zaman dulu itu kalau orang janji betul-betul ditepati ya, kumpul jam 8 betul gitu, nggak ada yang terus menyepelekan gitu. Nah itu mungkin perbedaannya, karena nggak ada teknologi kan, jadi yang terlambat ditinggal meskipun masih satu desa, diampiri juga bisa, istilah disamperin gitu ke rumahnya. Ini enggak, pokoknya tinggal. Kalau jam 8 tank belum pada kumpul, tinggal. Akhirnya tadi kan 10 orang plus satu anak SMP ya, adiknya salah satu member itu Nanang ikut, plus 5 orang bapak-bapak gitu. Ada yang boleh dibilang mbah-mbah juga, istilahnya kayak wah boleh juga nih, seru kayaknya gitu. Akhirnya ber-16 ikut. Nah pas lagi di jalan tiba-tiba ada another bapak-bapak gitu, Kang Sudi lagi mau ke sawah, dia padahal masih nyunggi cangkul gitu, angkat cangkul, mau pada kemana ini gitu kan, mau ini Kang apa jalan-jalan, waduk kayak gitu. Duh ikut pak ya gitu. Kang Sudi ini yang ikut nggak ya gitu kan. Terus udah ikut aja, cangkulnya gimana ini, cangkulnya bawa aja. Akhirnya islah ikutlah kayak gitu, beneran ikut akhirnya, bener impulsif ya, dan nggak ada pretensi apapun gitu. Jadi beneran ya berangkat aja, terus nggak mikir nanti makan gimana, minum gimana, beneran nggak kayak gitu. Dan kita bicara ini di kampung pada tahun segitu. Faktanya itu bisa dicek lah, silahkan cek ke mbah atau paman atau siapapun yang masih stay di kampung. Habit seperti ini tuh lazim gitu, jamak gitu kalau di kampung itu. Jadi impulsif, terus tidak persiapan gitu. Itu sangat wajar karena mungkin fisiknya sudah tertempa oleh alam. Nah itu mungkin membuat mereka jadi lebih percaya diri. Akhirnya jalanlah mereka jam 8 ber-17, banyak banget itu. Jalan lewat desa, masih deket, masih teritori petualangan mereka selama ini gitu kan. Biasanya kan Karang Taruna juga masih ngumpul sama Karang Taruna desa lain. Terus mungkin kayak bapak ini juga biasa ketemu di pasar sama orang-orang desa mana. Jadi beberapa juga menjadi kompas alam ya. Jadi kayak lewat sini aja lebih singkat, lebih jalan pintas nih, lebih pintas nih sini. Oh yaudah lewat desa mana, nyelesep benar-benar lewat pelosok-pelosok gitu, sampai kemudian lewat sini nyebrang kali nih, bisa nyebrang kali ngajak. Tapi di tengah jalan sekitar mungkin 2 jam awal perjalanan lah, Kang Sipur ini kayak tiba-tiba ngomong aku nggak jadilah kayak gitu. Duh, bingung satu rombongan itu, remaja ini juga bingung. Kenapa Kang? Nggak tahu lah, aku pulang aja kayak gitu. Tapi ini buat catatan ya, Kang Sipur ini kayak dikenal ini bisa ya sensitif kali ya. Jadi kayak punya indera keenam lah ibaratnya. Jadi kayak pas perjalanan dia langsung ngomong saya nggak ikut lah gitu. Tiba-tiba itu mengubah suasana kelompok. Jadi kayak waduh Kang Pur kenapa nggak ikut gitu. Meskipun waktu itu seru sekali, waktu itu perjalanan ramai lah, nggak ada handphone ya, jadinya komunikasinya lancar gitu, saling ngobrol gitu, seru-seruan. Tiba-tiba Kang Pur kayak gitu berubah suasananya. Terus aku pamit dulu ya, wis saya doakan lancar sampai tujuan dan bisa balik rumah dengan selamat gitu. Karena melihat profilnya Kang Pur seperti itu, Kang Budi yang juga ikutan juga akhirnya memutuskan ya wis aku juga deh gitu. Loh kenapa gitu, jadi pecah gitu pasukannya. Waduh ini gimana nih gitu dan Kang Pur ini kan termasuk petualang yang termasuk vokal tadi untuk ngasih petunjuk jalan. Dan memang betul jalan yang dia
arahkan ya sesuai gitu. Sementara kalau yang remaja ini yang dipimpin Edi ini kan modal, iya namanya juga remaja santai, ibaratnya yuk tinggal ke sana arahnya, kompasnya kompas alam gitu, tinggal lurus. Mereka ya bawa minum sendiri dari rumah, sebagian ya dibagi-bagi lah. Kalau zaman dulu itu yang diceritakan ke saya itu bisa mampir ke rumah penduduk minta air minum. Nah ini akhirnya Kang Pur sama Kang Budi pecah dari kelompok, wis berpisah di satu perbatasan desa. Kami balik ya, wis selamat menempuh perjalanan gitu. Terpisah ya, jadi tinggal 15 orang. Remajanya ada 10 plus Nanang yang masih SMP sama 4 bapak-bapak. Udah baik akhirnya, terus bisa wis lanjut jalan gitu. Akhirnya masih lanjut, dan ini terhitungnya kan masih dekat, jadi teritorinya masih terjamah dalam memori masing-masing. Oh ini apal, saya di sini ada tukang penjual sapi di sebelah sana desanya gitu. Jadi masih tahu nama desanya. Lama-lama mereka masuk ke area perkebunan. Perkebunan ini akhirnya nyasar. Ini peristiwanya sudah hampir tengah hari jam 12, dan bagi orang-orang ini kayaknya bukan zaman dulu. Mungkin harus saya ceritakan ini ya, bahwa fakta bahwa zaman dulu keberagamaan kayak anak remaja sholat itu jarang. Bahkan di beberapa daerah tertentu, waktu ibu saya masih kecil, itu berarti tahun berapa ya, tahun 60-an lah, tahun 60 70-an, itu ada sebuah statement ya tidak tertulis gitu dari orang tua, kalau ada anak kecil ya cuma ngaji tapi nggak sholat, karena ada narasi sholat ya nanti kalau udah tua gitu. Di beberapa daerah betul ada begitu, kalau bisa dikonfirmasi lah. Nah ini mereka meskipun tengah hari gitu ya nggak ada kepikiran buat sholat zuhur atau apa, ya sudah pokoknya bablas terus pas tengah hari itu. Akhirnya kayak kehilangan arah, dan hampir 1 jam lamanya itu kayak diputer-puter di ladang. Cuman ini belum hal mistis, karena emang buta arah aja gitu. Jadi karena kok kesini apa, lewat sana nyebar. Jadi remaja itu nyebar, udah sini sebagian badan neduh. Terus akhirnya remaja itu ketemu ladang itu, akhirnya udah lewat sana, sebagian mencar, sebagian kemana. Akhirnya kan lama nih dihitungnya, sekitar ya mungkin adalah 1 jam lebih lah untuk berhenti sejenak sambil nyari jejak, nyari jalur gitu menuju ke bendungan, arah bendungan. Akhirnya ketemu, sebelah sini aja nih, sebelah sini kayak gitu. Ada yang nemuin lah jalurnya gitu. Berangkat lagi mereka, tapi pas begitu berangkat baru beberapa menit, 30 menitan lah. 30 menitan itu bapak-bapak ini kayaknya mungkin kelelahan ya, staminanya berbeda. Dan si Nanang ini juga udah mulai lemes gitu, udah mulai lemes lah, beda gitu, mungkin masih kecil kali ya. Akhirnya terus si bapak-bapak ini karena masih belum pasti, jadi jalur yang tadi dipilih pun masih belum jalur pasti. Jadi mereka masih ketemu ladang dan nanti beberapa hutan kecil gitu kan. Mana sih desa ini, bukan. Jadi mereka menebak-nebak desa, termasuk yang tua-tua ini. Akhirnya Pak Sur ini berinisiatif, ini nggak mungkin nih waktunya nih, ngitung waktu mereka. Waduh ini udah hampir jam 1, kalau ketemunya waduknya nanti aja ketemu waduknya masih sekitar 2 jam lagi, berarti kan nyampe sana bisa jam 3 lah. Nanti pulangnya gimana gitu, ngitung waktu lah si Pak Sur ini. Pak Mul bersepakat, iya deh kayaknya gimana balik aja Pak gitu. Yang bapak-bapak ini akhirnya yaudah baliklah, nambah Kromo sama Kang Sudi yang ya boleh dibilang mengekor lah. Itu mereka kehausan banget, udah haus banget gitu. Udahlah pulang aja, kami pulang kayak gitu kan. Remaja ini nggak bisa mencegah karena mereka kan senior ya istilahnya. Oh ya udah gitu. Tapi si Nanang akhirnya ngomong, aku juga ikut pulang lah gitu ke kakaknya yang perempuan ya, mbaknya. Bilang ke mbaknya, saya juga ikut pulang lah gitu. Ya udah titip gitu. Sebenarnya nggak boleh ya ini, kalau bisa ya didampingi terus adiknya. Ini nggak, pokoknya ya udah Nanang ikut aja. Mungkin karena yang dititipi kan bapak-bapak sudah ya bapak-bapak gitu sama mbak-mbak. Itu anak dititipin ke Kang Sudi, Kang titip lah gitu adikku gitu. Ya udah nanti kami pulang dulu aja, nanti kalian terusin aja sampai waduk, kami pulang duluan. Jadi ini terselamatkanlah si stamina orang-orang senior ini.
Akhirnya berpisahlah mereka di satu ladang, akhirnya kembali. Nah, cerita yang sesungguhnya itu yang dialami justru oleh Nanang dan 4 bapak-bapak ini. Yang remaja ini nggak apa-apa, nggak ada cerita misteri, nggak ada cerita mistis apapun. Mereka beneran jalan dan akhirnya ketemu peradaban lagi, ketemu desa lagi, minta minum sama penduduk setempat, lanjut lagi gitu, dan akhirnya ketemu. Waduh, itu udahlah, si remaja ini lupain aja, 10 orang ini aman gitu. Nah, Nanang ini balikan sama Pak Sur, Pak Mul, sama Mbah Kromo dan Kang Sudi. Dan Mbah Kromo sama Kang Sudi ini mengeluh haus terus dari tadi. Pokoknya mengeluh haus terus, aduh haus banget gitu kan. Bayangin itu kan mungkin jam-jam 1, jam-jam 2 kan. Wah, jadi haus banget itu. Akhirnya mereka, balik. Putar arah, balik kanan. Nah, pas lagi putar arah itu nggak ketemu jalannya. Tadi loh sini bukan? Gitu. Jadi mereka akhirnya terjadi perdebatan. Udah jam 2-an gitu, udah jam 2 menuju udah mau lingsir, si mataharinya udah menjelang senja gitu, udah mulai masa peralihan. Waduh, lewat sini bukan sih gitu kan. Udahlah nyari jalur sambil nyari kebun kan. Kalau di kebun di gunung biasanya ada sumur. Nah, ada pepatah sumur, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, itu begitu. Jadi di beberapa ladang untuk menyirami tanaman mereka baik itu di bukit atau pokoknya di ladang lah, itu pasti biasanya ada sumur kecil. Sumurnya itu tidak selazim sumur-sumur yang ada di perumahan desa-desa ya, itu kan gede. Ini sumur kecil lah, sumur berapa sih lebarnya, 1 meter mungkin diameternya. Jadi tapi itu kecil. Nah, itu biasanya dipakai untuk nyiramin tanaman pas lagi masa pembibitan awal. Biasanya di ladang-ladang tertentu, yaudah balik lagi ladang yuk nyari sumuran gitu. Udah lazim gitu. Jadi itu kayak sepaket ladang ya ada sumuran gitu. Karena zaman dulu irigasi berbeda, apalagi di perbukitan. Sampai hari ini pun sistem irigasi sudah tidak jauh terimprove lah ibaratnya. Paling pakai mesin pompa. Zaman dulu nggak ada, terus pokoknya nyari sumuran. Akhirnya ngeluh aja Mbah Kromo sama Kang Sudi ini. Yaudah yuk nyari sumuran. Akhirnya fokusnya berganti dari yang pulang. Objektif utamanya berubah jadi mencari sumber air di perbukitan itu. Akhirnya muter. Akhirnya gara-gara nyarinya sumber air, mereka kehilangan jejak tadi yang tadi mereka udah tersesat, tambah tersesat lagi sekarang. Aduh, ini di mana ya ini ya, kok bukit beberapa nih di bawah lembah sana ada hutan, mungkin di sana ada gitu kan. Akhirnya turun, nggak nemu pokoknya. Akhirnya terus nyari, nyari kali gitu kan. Nyari biasanya kalau di antara 2 bukit itu kan pasti ada di persilangannya itu biasanya ada terapit, ada kali kecil biasanya. Tapi waktu itu bulan-bulan kering, jadi belum musim penghujan. Akhirnya ya mungkin nemu mereka, tapi nggak ada airnya. Waduh, nggak ada air ya kayak gitu. Wah, akhirnya mereka udah kacau nih, haus banget ya gitu kan. Si Nanang ini udah mulai cemas. Dia tidak bareng sama orang yang dia kenal betul, karena kan jeda usianya begitu jauh. Wah, akhirnya udah mulai menjelang jam 3 nggak ketemu-temu. Akhirnya mau memutuskan tuh, udah tadi aku lihat ada perkebunan timun katanya gitu. Masa gitu, kata salah satu di antara bapak-bapak ini ya. Yuk dicari aja. Akhirnya cari, beneran akhirnya ketemu ladang timun. Itu cukup aneh karena posisi ladang timunnya itu tidak diapit oleh perladangan juga. Jadi dia kayak sendiri aja, kayak pulau terpisah gitu dari ladang yang lain. Waduh, gitu. Jadi mereka kan nggak kepikiran macem-macem. Yang dipikirkan kan prioritasnya haus, sementara mereka memang pada haus semua gitu. Si Mbah Kromo ya haus, Kang Sudi, sebenarnya yang lain haus juga lah. Colong gitu, nyolong aja, nggak ada orang gitu kan. Kalau di kampung itu ada habit kayak gini, kalau minta minta izin lah ya. Minta izin itu biasanya cuma teriak doang, Mbah, nyuwun Mbah, ya gitu loh. Jadi ada semacam tradisi tidak tertulis, kalau istilahnya ke siapa Mbah itu konteksnya bisa orang yang dituakan atau ya makhluk sana yang mana usianya lebih tua dari kita. Jadi Mbah, nyuwun Mbah gitu. Tapi ya sekadar seperti itu, tidak terus bersemadi dulu, terus bikin ritual dulu baru mengambil barangnya, enggak. Itu benar udah berokok aja ngambil, kasar lah, pada makan nih, dipotek timunnya dikasih ke Nanang nih, pada makan ya. Dia makan timun di situ, lumayan melegakan. Nah pas gitu merasa agak kurang ya lumayan, tapi nggak sampai menyembuhkan kan. Bagaimanapun
ini bukan air kan, sementara kalau haus ya konsumsi air betul gitu, air bening untuk melegakan ini enggak, ya lumayan lah airnya. Terus akhirnya jalan lagi, wah ini ada pohon bengkoang, ada kebun bengkoang, ada bengkoang itu juga salah satu sumber air, jadi umbi-umbian yang bisa bertahan di lahan yang begitu kering itu bengkoang itu. Akhirnya nemu bengkoang, cabut juga bengkoangnya, wah ini bagi-bagi, akhirnya di nyopot bengkoangnya itu kan dari paling ujung tuh kulitnya ditarik ke bawah, nanti keambil semua kulitnya tuh, jadi satu-satu di apa ya, kalau bahasa Inggrisnya di peel gitulah, di peeling biasanya kan peeling the banana, persis seperti mengupas pisang, ini mengupas kulit bengkoang gitu. Gitu. Terus pada dimakan dan diperes itunya, ada airnya banyak dan airnya cenderung netral ya, tidak berasa, sedikit kayak susu lah rasanya. Karena mungkin putih juga ya buahnya ya. Akhirnya diminum dan akhirnya melegakan dah. Akhirnya wes sudah cukup, energi terisi gitu kan. Itu udah mulai jam 3 jam 4. Ayo kita pulang. Terus kemana ini? Nah mereka ini problem baru. Akhirnya mereka pas jalan kayak ini tersesat lah istilahnya lah. Jadi pas lagi jalan ketemu view yang sama lagi. Kok perasaan aku pernah lewat sini kan, dan mereka nggak ditahan, ngomong ya ngomong, merasa itu ganjil ya disebutin, perasaan tadi lewat sini deh gitu, perasaan tadi ini aku lihat pohon ini gitu. Waduh, ini kita ngitek oyot mimang gitu, istilah di Jawa itu menginjak akar mimang. Nah nggak tahu itu hanya term sebetulnya, jadi apakah benar ada pohon yang punya akar mimang apa tapi itu term untuk menyatakan kalau mereka itu diputer-puter di satu pusaran dimensi yang sama, dimensi ruang maksudnya. Akhirnya diputer-puter, tapi waktu terus tergelincir ya. Waduh ini udah mulai makin sore gitu kan, gimana nih ya, terus lanjut mereka jalan gitu, dan bayangan udah mulai panjang, senja semakin merapat. Akhirnya mereka ketemulah di satu persimpangan. Bayangin ini kalau ngelihat topografinya kemungkinan perbukitan ya, perbukitan gitu. Akhirnya mereka ketemu persimpangan gitu, ada jalan yang kalau kanan itu nanjak, seolah-olah ada jalan ya. Jadi bayangkan tiba-tiba seolah-olah di hadapan kita itu ada jalan terbentang setapak, yang kalau yang sisi kanan itu nanjak, yang sisi kiri turun. Jadi kayak percabangan gitu, dan sebelahan betul itu percabangannya. Terus mikir, wah ini udah mulai, ini ada jalan, ini berarti peradaban gitu asumsinya gitu. Akhirnya yaudah ini yang udah pasti yang turun dong, logiknya seperti itu. Yaudah kita turun aja, cari yang turun. Nah yang turun ini aneh, tiba-tiba dia nyempal itu apa ya, menikung, perlahan-lahan menikung posisinya dan nanjak malah ke sisi kiri, nanjak loh, malah nanjak gitu. Dan mereka merasa senja itu cepat sekali berganti menjadi malam. Kayaknya itu lazim ya. Jadi kalau kita udah jam 5 menuju jam 6 itu kecepatannya itu ekstrim gitu, eksponensial si matahari tergelincirnya. Beda ketika misalnya jam 2 menuju jam 3, itu kayaknya transisinya masih segitu-gitu aja matahari kan. Nah ini kondisi jam 5 sore itu tiba-tiba udah berubah jadi gelap, dan mereka memasuki hutan yang rimbun. Itu sudah jadi tanda-tanda yang aneh buat mereka berlima ini. Kok hutannya rimbun gitu? Mereka sadar betul kalau di daerah sampai di antara desa mereka sampai ke waduk ini nggak ada hutan, apalagi hutan ya paling perkebunan karet, perkebunan albasia, macam-macam sengon. Jadi yang seperti itu bentuknya, tapi ini kok hutannya betul-betul rapat gitu. Baru tahu ada hutan kayak gini, tapi kok ada jalan setapak kayak gitu. Iya ya, aneh ya kayak gitu. Udah mereka jalan sampai titik mereka kehausan lagi kan. Aduh, yang kehausan sama orangnya masih Mbah Kromo, mungkin karena usia. Mbah Kromo ini udah senior banget, jadi Kang Sudi juga udah, aduh ini nggak ketemu aku udah haus lagi nih kayak gitu. Akhirnya mereka berjalan dan mulai gelap. Gimana ini, mereka nggak ada modal apapun gitu, senter apa, paling korek buat rek Zippo kalau zaman dulu itu, karena ada yang ngerokok di antara mereka. Tapi ya reknya aja, rokoknya nggak ada gitu. Ini pakai penerangan kan, dipakai penerangan. Tapi baru beberapa waktu berjalan di hutan itu, mereka melihat cahaya di kejauhan. Orang 5 ini, itu ada cahaya gitu.
apa ya gitu, yuk samperin. Mereka memburu, akhirnya sedikit berlari menuju ke, ternyata semakin didekati itu ada warung. Dan di sini deskripsi warungnya itu bangunan semi permanen, malah nggak permanen sama sekali karena dari ini apa namanya anyaman bambu itu loh. Kalau orang desa nyebutnya dabak atau gebyok. Jadi kayak gitu bentuknya, dan terbuka separuh tubuh, separuh perut ke atas itu terbuka, jadi kelihatan interiornya gitu. Atasnya itu pakai anyaman daun kelapa yang sudah kering atapnya. Jadi dipilari oleh 4 bambu, ditemboki oleh tadi ya gebyok atau anyaman bambu tadi, dan interiornya kelihatan terbuka gitu. Mereka ngelihat ada ibu-ibu dagangannya itu kayak ya pokoknya ada piring lagi nyiapin sesuatu, dan ada petromak, bukan petromak, lampu minyak gitu. Jadi dari jauh keremangan kuning gitu, disamperin gitu kan. Terus wah ada warung. Pas lagi mereka nyamper ke situ, sebelum nyamper ya itu mereka ngerasa aneh sebelum nyamper, ini kan hutan, masa ada warung ya gitu. Ya siapa tahu ini buat para petani, mungkin ini kayaknya. Terus karena dia salah satu dari antara mereka mungkin Pak Mul itu kayak mencoba menebak gitu, ini kan pohon, kayaknya ini kebun albasiah gitu. Jadi ini mungkin petani sini gitu yang itu warung buat nyediain orang-orang sini gitu. Kayaknya ini karet lah malah ya gitu. Jadi ada petani-petani karet ngambil getahnya itu, nanti paling itu marungnya di situ, makan di warung situ gitu. Loh tapi ini kan malam gitu. Sempat ada perdebatan sebelum mereka betul-betul sampai di sana gitu. Alah maling itu lagi beres-beres ya gitu. Udahlah, yang penting kita minum gitu. Jadi Mbah Kromo dan Kang Suti itu rushing memburu-buru gitu. Ayolah, tergesa-gesa banget. Ayolah, yang penting minum gitu. Ini jadi mereka masih dikejar, dihantui rasa haus gitu kan. Sementara yang lain untuk Pak Sur dan Pak Mul ini masih berlogika, kayaknya aneh gitu. Tapi yaudah kita pastikan aja itu baru buka atau mau tutup. Ya udahlah, samperin lah warung itu. Ini gelap, udah gelap, cuma warung itu yang terang. Pas samperin baru nyampe, si ibunya kaget, kayak lihat setan. Kaget gitu kan. Mereka juga ikut kaget gitu kan. Ada apa ya Pak gitu. Terus, Bu, kami tersesat dan kami nggak punya uang gitu. Boleh nggak kami minta minum gitu? Ini baru buka atau sudah tutup gitu? Oh ini baru buka Pak gitu. Ya terjawab sih misterinya, oh mereka baru buka. Tapi kan aneh. Akan tetapi ada satu perasaan maklum ketika mereka berada di sekitaran warung itu. Jadi kayak tidak lagi mempertanyakan keanehan itu. Hanya Nanang yang ngerasa, mungkin karena masih bocah, jadi dia ngerasa, wow, masa baru buka di warung. Dia masih ngingetin, dan Nanang ini kan pendiam orangnya. Jadi cuma nginget, iya ya ini baru buka tapi kok di tengah hutan ya gitu. Akhirnya pada masuk itu, ya udah Pak silakan masuk, kata si ibunya. Pak Sur, Pak Mul, Mbah Kromo, Kang Suti masuk, Nanang ikutan. Terusnya ini kalau minum saya belum siap-siap, kata ibunya. Ya udah saya Bapak turun duduk sini dulu, saya ambil air dulu di bawah. Itu ada air gitu, berarti ya aman lah, udah biarin mau dimasakin air gitu. Saya masakin air dulu ya Pak, bawa di sini dulu. Santai itu. Pas lagi diem duduk, mereka mau berdiskusi tapi nggak enak. Jadi kayak ini warung betul apa bukan gitu. Terus mereka semua tuh kayak ngelihat sekeliling gelap, rimbun hutan, cuma ada suara desau angin, sesekali suara ya binatang-binatang di kejauhan lah, ya, terbawa angin aja suara-suara itu. Ini bener di mana ini? Mereka benar-benar kayak berdiskusi dengan pikiran masing-masing, mencoba meyakinkan diri emang ada ya hutan di antara lokasi desa mereka dengan bendungan. Setahu mereka nggak ada ya hutan itu, tapi mungkin sudahlah, bisa jadi hutan karet kayak di desa itu, atau bisa jadi hutan albasiah kayak di desa mana gitu. Jadi mereka tuh kayak mencoba memberikan pemakluman pada situasi yang janggal itu gitu. Kecuali Nanang tentu saja kan tidak punya database apa-apa, informasi apa-apa ya, jadi dia ngerasa aneh aja. Terus pas lagi nunggu kayak gitu, datang satu orang pembeli, tapi ibunya kan nggak ada. Jadi pembeli itu datang, saat masuk pakai caping biasa, pakai kayak benar-benar dandanan tani. Masuk, kaget juga dia ngelihat
ada 5 orang stranded di di terdampar di tempat yang aneh gitu. Bapak itu juga kaget gitu kan, ngeliatin aja. Terus mana yang dagang, kata si bapak itu, nanya si pria bercaping ini ya, bapak bercaping ini. Oh ini pak lagi ngambil air, lagi mau dimasak. Oh ya sudah kayak gitu. Terus duduk, terus nanya, bapak dari mana kayak gitu, nanya ke Pak Sur dan yang lain ya. Oh dari desa saya dari desa apa, disebutin gitu. Cuman yang disebutin Pak Sur itu bukan nama desa asli, bingung si yang lain ini. Jadi kayak katakanlah misalnya ini dari desa Kromo Inggil lah misalnya ya, tapi yang disebutin dari desa Kromo Alus kayak gitu. Jadi kayak dimirip-miripin namanya, misalnya seperti itu. Terus bingung Pak Mul, tapi Pak Sur udah nyikut gitu, ngasih kode pakai sikut kayak gitu supaya diem kayak gitu. Terus oh kayak gitu, saya baru dengar desanya kayak gitu. Anu Pak, di deket desa apa. Nah dia nyebut, si Pak Mul ini mungkin kata gagal paham kode, dia nyebutin desa yang deket situ gitu. Katakanlah desa apa ya, desa A lah ya. Masih deketan sama desa A Pak kayak gitu. Pak Sur ini udah agak melirik, udah aduh tadi udah disamarin lu pakai ngasih pinpoint location yang hampir precise gitu kan. Jadi itu kan takutnya ada apa-apa. Jadi Pak Sur ini emang udah ngerasa ada yang janggal. Kayaknya yang paling logik nih Pak Sur, Pak Mul ini termasuk agak awam. Sementara Mbah Kromo dan Kang Suti udah sebodoh amat karena aus gitu. Nanang ini cuma karena anak kecil ya, sehingga dia merasakan keanehan aja gitu. Dan di hadapan mereka itu belum ada dagangan yang digelar. Jadi baru meja kosong gitu. Terus oh ya dari saya belum pernah tahu desa itu, kata si bapak bercaping ini. Tapi saya tahu desa yang A tadi gitu. Ya arahnya kemana ya, kata Pak Mul, tanya Pak Mul gitu. Oh ini aja lurus ke hutan sana masuk kayak gitu. Jadi nunjuk ke arah yang nanti akan mereka tuju gitu. Jadi ada di sebelah kanan. Katakanlah mereka tadi datang dari kiri warung, ini nunjuknya ke arah hutan yang lebih gelap lagi gitu kan. Tapi kan waduh gelap banget gitu. Pakai apa gitu kalau nanti sampai nginep ya, melewati malam gitu. Wah nggak kebayang, digigit macan bisa jadi. Udah kayak gitu paniknya. Waduh ini mustahil ini kita melewati malam ini lewat hutan, batin mereka masing-masing. Pas lagi bergumul dengan pikiran seperti itu, datang lagi si ibu yang punya warung gitu, beneran bawa air, dibawa pakai embernya itu terbuat dari seng, dari logam seng itulah, seng apa aluminium gitu dibawa. Terus dia masak air, dimasak direjang, udah nih lagi direbus gitu. Terus ya tuh nanya apa, kok bisa nyampe sini kayak gitu si ibunya. Ya kami tadi ikut jalan-jalan segini itu disebutin peristiwanya sampai kemudian kami tersesat. Oh ya sudah gitu. Terus akhirnya belum pas lagi sampai situ, tiba-tiba si yang pria bercaping ini kan ngomong, yuk bekicot yuk, bekicot satu porsi gitu. Bingung 5 orang ini bekicot ya gitu. Wah beneran. Dan betapa anehnya si ibu itu sambil memanasi air ya, mendidihkan air, dia ngambil sesuatu dari ember di bawah, betulan bekicot, diangkat, bekicotnya besar, terus dicongkeli gitu loh, pakai kayak ya alat, semacam alat kali ya, kait lah, congkeli, ceplok, ditaruh di piring, ceplok, dia congkel lagi, ceplok kayak gitu, terus dikasih ke bapak yang bercaping itu, nih kayak gitu, udah gitu aja. Bingung kan mereka semua berlima ini ngeliatin saking bingungnya. Kok bekicot gitu, ini dagangan apa ini ya gitu. Dari tadi nggak nanya ya, karena kan objektif utamanya kan nyari air, minta minum gitu. Itu apa kok bekicot gitu. Terus si pria bercaping ini makan dengan lahapnya, makan bekicot mentah-mentah pakai tangan, makan tamul kayak gitu. Wah beneran lahap, mau muntah ini mereka berempat kan. Mau muntah ini apa ini gitu kan, saking takutnya kan. Ini apa ya, kok aneh kayak gitu. Pas lagi kayak gitu akhirnya ibu itu berhasil mendidihkan air, selesai gitu, terus dituangin di 5 gelas berbeda. Ini Pak masih panas, ditunggu sampai dingin ya, ditaruh. Kelihatannya teh biasa, teh. Oh teh, ada teh tubruk kan, tahu ya, ada remah-remah tehnya.
Ya biasa aja, pokoknya teh tubruk ini lagi mulai mengendap, tehnya lagi mulai mencair, membuat air yang semula bening itu menjadi berwarna kecoklatan gitu. Terus dilihatin aja si apa namanya, si orang itu makan bekicot, mereka terus mulai apa ya, merasakan keganjilan itu, makin menjadi-jadi, kayaknya sadar ini bukan di dunia manusia ini kayaknya ini kayak gitu, udah mulai paham lah, tapi ya diem aja, jangan sampai berpikir yang gimana apalagi ada Nanang. Tapi gimana ya, mau ditipu apa gimana, orang Nanang juga udah bernalar kan, dia udah SMP kelas 2, boleh dibilang ya udah nalar lah, udah tahu lah gitu. Jadi cuma dilihatin aja makan bekicot. Pas selesai makan, si orang bercaping ini bayarnya tuh bukan pakai uang, pakai selembar kain putih, kain mori yang buat orang meninggalnya orang Islam, kain mori selembar lah, matur nuwun ya gitu, dikasih kain mori kayak punya, ya sama-sama wis pergi. Diem aja mereka semuanya berlima ini, begitu pria bercaping ini pergi. Wah, ini terus mereka di pikiran masing-masing menciptakan narasi untuk escape dari tempat itu, kabur dari tempat itu dengan cara yang elegan gitu, supaya nggak terlihat sadar akan sesuatu yang ganjil ya. Ini gimana ya, tapi udah masih panas, airnya masih belum diminum, sementara objektif mereka kan minum. Dan Mbah Kromo Makasudi ini yang boleh dibilang yang paling haus di antara mereka, sehingga diminum aja ya, diseruput-seruputi, ditiup-tiup gitu kan. Pas lagi kayak gitu, datang lagi tamu sampai pelanggan, 2 customer datang, dandanannya kurang lebih sama lah, tapi mereka datangnya nggak yang dari kejauhan muncul serik, enggak, tiba-tiba muncul di depan warungnya, gitu muncul. Jadi benar kayak kalau di Harry Potter beroperate gitu loh, operation muncul aja udah, loh kok muncul di situ, udah langsung 2 orang ini masuk ke warung itu, terus duduk gitu. Pas lagi duduk, mereka langsung memesan menu yang berbeda, ngomong ke ibunya, yuk percilnya yuk gitu. Percil itu kodok yang masih kecil, jadi fase dari kecebong menuju ke kodok, di tengah-tengahnya itu ada kodok yang masih kecil, itu namanya percil kalau di daerah sekitar desa saya. Yuk percilnya yuk, percil. Makin panik lah mereka berlima, ini mereka pesan apa sih, ini dagang apa sih gitu. Terus ngambil dari ember yang lain, dikeluarin ini lagi nyiapin kodok-kodok kecil itu. Terus 2 orang customer baru ini berdiskusi, mereka ngobrol kayak gini ngobrolnya, tadi parah loh di pasar lagi diomongin gitu. Nah yang penjual warung ini juga nimbrung, ada apa Kang gitu, itu kebun timunnya Mbah siapa gitu disebutin, misalnya Mbah Lurah ya, itu kebun timunnya Mbah Lurah dirusak. Tadi ada yang lihat ada 5 celeng gitu, ada 5 celeng rusak kebun timun. Wah, 5 orang ini langsung keringetan, gobios gitu, udah mulai, waduh, ini jangan-jangan celeng yang mereka maksud ini mereka gitu. Iya, tadi ada 5 celeng, orang tadi lari ke arahnya, ke arah alas sini, ke hutan sini kayak gitu. Terus ini lagi pada memburu celengnya kayak gitu kan. Wah, 5 orang ini udah mau kayak kencing di celana saking takutnya. Terus si penjual warung ini ya nggak ada, mereka yang makhluk penjual warung dan 2 customernya ya tidak langsung mengacu ke 5 orang ini ya, yang diasumsikan mereka ya benar-benar celeng gitu. Tapi kenapa angkanya harus sama gitu, dan beneran mereka kan baru makan timun sama bengkoang gitu. Dan dipertegas lagi oleh cerita si 2 customer ini, ya mereka juga ngerusak ini kebun bengkoang ini, makanya lagi diburu ini. Wah, langsung mereka si 5 orang ini, Pak Sur dan yang lain udah lemes gitu kan, terus nggak diminum-minum kan. Nah pas lagi mereka mikir, ayo cepetan diminum terus pergi gitu, maksudnya dikode-kode gitu. Tapi pas persis mau diminum kan, itu tadinya teh kelihatannya, pas lagi mau diminum itu bukan teh, itu kayak air keruh yang kalau kita ya di air kali yang keruh lah, pokoknya air kali yang keruh. Dan yang tadi yang serbuk-serbuk tehnya itu bukan serbuk teh, tapi jentik-jentik nyamuk. Jadi ada jentik nyamuknya banyak, uget-uget gitu, jadi gerak-gerak di gelas mereka. Terus kayak gitu. Terus
mau minum gimana ini, terus akhirnya saking yang Pak Mul ini yang takut langsung, Bu, kami mau pamitan gitu, terima kasih minumnya. Si ibu ini ngeliatin, loh orang belum diminum ya gitu loh. Jadi belum diminum, tadi kan saya udah repot-repot ngambil air buat bapak-bapak sekalian, orang sini tuh nggak ada yang minum gitu. Wah, langsung lemes itu, langsung gimana ini, masa mau diminum air keruh ini, itu bener kayak air comberan lah pokoknya. Terus ini bingung gitu kan, lihat-lihatan. Terus si Pak Sur ini supaya ya takutnya mereka kenapa-kenapa ya, daripada kenapa-kenapa udah Pak Sur ini ngangguk ngasih kode gitu, udah minum kayak gitu. Si Nanang kan yang masih kecil itu ngelihatnya ya makin paling nggak bisa diatur kan, paling nggak bisa diajak komunikasi dengan bahasa isyarat. Akhirnya, Nang, ayo Nang, diminum Nang kayak gitu. Wah, Nanang diem aja, yang lain udah minum bodo amat gitu. Mbah Kromo terutama, yang padahal tadi paling awal tuh Mbah Kromo kan, udah dia paling susah minum gitu. Waduh, masa mau diminum gitu, ditungguin. Lama-lama kan tingkah mereka mencurigakan. Ditambah lagi peristiwa itu terjadi ketika dua customer baru ini lagi makan kodok percil itu tadi. Makan kodok percil mentah-mentah, kodoknya dimakan hap kayak gitu. Jadi wah, ini udah suasananya kayak klimaksnya gitu. Ini yaudah, Nanang itu langsung cepet minumnya, gluk tak ditaruh gelasnya. Yang lain bapak-bapak ini ngikutin Nanang malah jadinya ngikutin gluk bodo amat yang mereka minum apa udah. Terus akhirnya mereka berdiri, Bu, terima kasih sudah ini kami pamit. Ya monggo, tidak ada curiga. Untungnya tidak ada curiga si pemilik warung maupun si dua customer yang makan percil tadi. Keluar, kan tadinya dikasih tunjuk ke arah hutan ya. Si Mbah Kromo dan Pak Sudi ini yang dengan polosnya mau ke arah hutan, ditarik langsung sama Pak Mul dan Pak Sudi. Lewat sini, lewat ke arah kita datang aja. Wah, begitu kan tadi ditunjuknya ke sini. Udah jangan, gitu sini. Akhirnya mereka berinisiatif untuk kembali ke arah kedatangan. Ditarik, udah jalan cepat, secepat kilat gitu Pak. Tapi jalan supaya nggak terlihat mencurigakan. Akhirnya tetap jalan cepat nurunin. Dan aneh banget ini, ketika mereka meninggalkan lokasi, malah suasana malah jadi semakin terang dan persis seperti kembali sore. Mundur waktunya, jadi mereka kembali ke arah sana, waktunya itu juga balik. Jadi kayak tiba-tiba langit kembali menjadi oranye gitu. Kok jadi oranye lagi gitu? Mereka lari, jalan terus sampai kemudian ketemu ke persimpangan tadi. Persimpangan yang kalau ke kiri ternyata malah nanjak ke hutan tadi. Nah, kalau ke kanan ini yang nanjak, yang belum tahu mereka. Terus akhirnya udah, firasatku mengatakan kita sekarang ke sini gitu. Udah yakin aja. Terus itu kondisi masih makin terang ya, makin terang. Mereka udah ngerasa aneh, tapi udah gimana ya, ini udah diberondong oleh ketidaklaziman sehingga melihat perubahan dimensi waktu dan suasana menjadi semakin terang. Mereka udah nggak kaget gitu. Udah yuk, yang penting selamat gitu. Terus pas lagi di persimpangan itu, Pak Mbah Kromo sama Kang Sudi muntah-muntah, wah gitu kan. Ya tadi mereka habis minum kayak gitu, wah gitu. Nanang ikutan pokoknya, wah kayak gitu. Tapi udah nangis Nanang, udah nangis air mata, tapi nggak bersuara gitu, udah kayak gitu, hanya terisak-isak gitu, udah saking takutnya itu kondisinya. Jadi sudah, kita lewat jalur yang kanan ini, lewat jalur kanan. Belas terus mereka jalan lewat jalur kanan, dan benar jalur kanan ini malah jadi menurun gitu. Tapi habis itu kita kembali ke anak remaja 10 yang tadi nyampe di ini ya, di waduk gitu. Yang lupa diutarakan oleh Edi adalah narasi bahwa mereka ketika sampai di waduk nanti, jalur pulangnya itu akan berbeda. Mereka akan lewat jalan aspal yang nanti akan ketemu lebih dekat dengan peradaban gitu, nggak blangsang lewat hutan lagi udah. Jadi begitu sampai waduk, mereka akan nyari jalan aspal supaya nanti pulangnya lebih terarah lah gitu. Karena kan tadi sudah ada pengalaman tersesat mereka, dan memang sejak awal mereka merencanakan pulang lewat jalan beraspal yang nanti pasti akan lebih pasti gitu ketemu jalan utama nanti, sehingga bisa nyari apapun tumpangan kendaraan. Dan betul, ternyata 10 orang ini begitu nyampe di waduk itu kan sekitar jam 3, jam setengah 4-an lah. Mereka have fun sampai kemudian pas jam 4 mereka lagi melintasi jalur aspal itu, ada truk, ternyata kenalannya Edi. Jadi kayak siapalah gitu, pokoknya kenal lah Edinya. Terus numpang truknya gitu. Akhirnya numpang 10 orang ini gitu.
ya udah begitu nyampe, karena numpangnya itu benar-benar dianterin gitu sampai dekat desa gitulah ya. Turun dulu, pas lagi pulang ini ditanyain sama warga desa yang sempat melihat keberangkatan mereka yang tadinya 17 ya. Yang 2 sih mungkin udah balik, ternyata udah balik nih yang pertama si Kang Pur sama Kang Budi yang tadi duluan nyempal dari grup itu ternyata udah balik dari tadi. Karena kan boleh dibilang itu paling baru 2 jam gitu dari titik keberangkatan. Dan mereka udah beraktivitas lagi, udah kemana entah gitu. Udah nggak di desa itu lagi ya, mungkin lagi di mana lah. Sehingga dipertanyakan yang si mana bahkan si istrinya Pak Sur yang ngeliatin, loh mana suamiku, mana bojoku kayak gitu. Loh bingung lah si 10 orang nih, loh mereka itu pulang lebih awal dari kami, orang mereka jam 2 balik kok kayak gitu. Bingung kan, harusnya udah balik jam 4 tadi, ini kami balik maghrib, ini menjelang maghrib mereka si 10 orang ini. Bingung kan, loh nggak mungkin orang tadi nggak ada siapapun yang datang. Akhirnya coba dari mulut desa yang mana gitu, siapa tahu kan ada dari arah kedatangan yang lain. Nggak ada dari arah kedatangan yang lain, ya cuma itu kalau mau sampai ke desa itu menuju ke bendungan ya dari utara arahnya. Itu beneran nggak ada yang lihat, nggak ada siapa-siapa. Bingung kan, wah langsung Edi itu kayak dimaki-maki lah sama ibunya ya Pak Sur, ibunya istrinya Pak Sur, Ibu Sur ini ya. Kamu ngawur gitu, orang tua malah ditinggal gitu lah, pokoknya diceramahi gitu kan. Akhirnya terus gimana ini, masa mau dibalik, mbaknya Nanang udah nangis, waduh jangan-jangan hilang gitu kan. Waduh masa mau diputar balik, mau disusul gitu, apa disusul gitu. Terus udah nggak usah kayak gitu, nanti juga balik sendiri, orang udah tua, orang pada gede-gede kayak gitu kan. Akhirnya mereka terpecah gitu timnya. Ada yang bersepakat untuk menyusul lewat jalur keberangkatan maksudnya, dan ada yang ya istilah acuh tak acuh lah, cuek lah, udah gede nanti juga balik kayak gitu. Akhirnya udah kita pulang dulu ke rumah masing-masing, nanti kita ini persiapan bawa senter, bawa menyusul, kayaknya hilang ini orang kayak gitu. Itu belum nyebar sih ke kampung-kampung, itu belum nyebar. Tapi dari Bu Suri ini karena mungkin berisik kali dia ya, jadi dia cemas juga suaminya hilang, akhirnya nyebarin ke siapapun yang ada di desa itu, bojoku belum pulang gitu, ini ngawur anak-anak remaja lalala kayak gitu, dikutuk-kutuk lah, dimaki-maki. Pas lagi proses transisi istirahat sebentar, mandi-mandi terus mau nyusul itu, si Edi itu kedatangan, weh itu pulang yang lain, Pak Sur dan yang lain pulang kayak gitu. Alhamdulillah lega kan, berarti nggak usah jadi nyusul Kempor kali mau nyusul lagi gitu kan, orang tadi perjalanan aja hampir setengah hari penuh kan. Waduh untung aja balik, ayo ditemuin. Ternyata mereka semua ngumpul kayak di gerbang utara desa gitu loh, dengan kondisi linglung, celingak kayak orang hilang. Itu kondisinya udah hampir jam 7, dirubung sama orang-orang kampung. Lewat mana ini ya Pak? Oh dicariin tadi, dikira hilang. Mereka nggak bisa jawab, bingung gitu. Loh, kok kita udah nyampe gitu. Jadi loh kenapa, emang nggak lewat desa situ tadi, nyebutin nama desa A misalnya, desa A tadi nggak, kami pokoknya lewat hutan, lewat kebun karet, tiba-tiba nyampe depan sini. Bingung lah itu makin warga desa. Terus si celetukan yang aneh menyusul. Jadi kayak Pak Amul, jadi gini, itu mereka di gerbang desa, kalau lurus itu ketemu sekolahan, sekolah SD gitu. Loh kok SD-nya di sini, bukannya SD-nya ada di kanan kayak gitu nyebut. Hah? Kayak gitu. Ini orang kayaknya disorientasi nih kayak gitu. Jadi si penduduk desa, ya enggak, desa SD dari dulu di sini gitu. Loh kelurahannya kok di sana, bukannya kantor kelurahannya di sebelah sini. Jadi mereka itu kehilangan sensasi memetakan lokasi gitu. Jadi memorinya hilang, memori desanya, sampai bingung. Loh ini kok desa, kok ini kita lagi madep kemana ini, malah jadi debat sendiri-sendiri. Kita lagi madep ke selatan Pak kayak gitu kan. Loh nggak ke utara ini, malah jadi perdebatan. Nanang udah nangis, langsung udah dijemput sama mbaknya, udah akhirnya terus pulang itu diantar ke masing-masing dengan kondisi bingung, dituntun
yang paling parah itu Mbah Kromo, karena pas sampai depan rumahnya, pintunya mana pintunya? Mbak, ini pintunya, Mbak. Sampai ditepok-tepok sama orang, ini loh pintu. Mana ini pintu, ini tembok ini, kayak gitu. Astaga, sampai nggak tahu ini loh Mbak, pintu ini udah dibukain kan. Nih Mbak, masuk Mbak. Awas nubruk kayak gitu. Dia didorong masuk. Nah, udah kayak gitu kan. Terus masih bingung aja sana. Wih, dodok. Kalau di kampung tuh ada semacam, ya bukan ritual sih, kayak semacam kalau kejedut, ada bayi kejedut itu diuyek pakai rambut ibunya gitu loh. Jadi diusapin rambut mamanya, nanti cepet sembuh si benjolnya gitu. Nah, ini mungkin mirip kayak semacam penanganan gawat darurat ini ya, sementara gitu, penanganan tercepat PPPK ya pada kesurupan ini, supaya dodok ayo, si posisi kepala harus lebih rendah, jongkok tapi kepalanya menunduk gitu. Ya menunduk, wes doa kayak gitu. Ada yang nyiramin kembang ke Kang Sudi, ada yang ini Mbah Kromo yang paling udah nyampe rumah itu. Pas diangkat masih belum balik. Jadi mereka masih ngerasa bingung. Akhirnya udah panggilin Mbah Kiai aja. Akhirnya mereka dipulangkan, masih kondisi yang ya gimana ya, boleh dibilang kondisi masih tersesat. Jadi masih pada bingung, dia ngeliatin rumahnya kayak orang linglung, ini di mana ini. Jadi makin menjadi-jadi gitu bingungnya. Dipanggilin Mbah Kiai, diruqyah malam itu juga. Di ruqyahnya tidak diceritakan, saya nggak mendengar ceritanya apa. Di ruqyah didoa-doain gitu, terus disuruh minum apa gitu, disuruh minum air putih yang sudah ada doanya kalau nggak salah, pokoknya kayak gitulah. Terus akhirnya suruh tidur. Nah, paginya baru mereka kembali seperti semula. Dan pas di ruqyah itu termasuk ngilangin sawan entah apa ya bahasa Indonesia, jadi kayak ngilangin residu energi dari alam seberang gitu, di beneran dibersihin gitu. Kalau enggak nanti bisa didatengin lagi gitu. Dan gagasannya Pak Mul untuk memalsukan nama daerah ketika ditanya itu betul. Jadi langsung bener Pak sampean memalsukan nama desa ini, kalau enggak kan Anda semua ini tertuduh sebagai maling kayak gitu. Istilahnya ngambil barang yang bukan miliknya. Ya itu tadi, timun sama bengkoang tadi. Untung menyamarkan gitu namanya. Kalau enggak kan terdeteksi ya sama mereka, ya bisa jadi kita dikejar juga gitu. Akhirnya Mbak Kiai ini ya inisiatif kali ya. Jadi desa itu langsung dipageri gitu sama anggaplah mantra lah gitulah. Jadi dipageri gitu supaya nanti kalau ada yang penghuni desa gaib itu datang itu aman gitu, enggak ya istilahnya stealth mode lah, desanya aman dari jangkauan mereka gitu. Itu ceritanya, cerita tersesatnya 5 orang. Oh ya, saya lupa nyebutin daerah gunungnya. Itu mereka sebenarnya Gunung Ketek apa ya, gunung monyet, cuman nggak melihat ada monyet di situ. Mereka nggak ngelihat ada indikasi, entah karena bentuknya kayak monyet atau apa. Gunung Ketek gitu dipanggilnya, Gunung Ketek. Kayak Candi Ketek gitu yang di mana? Lawu itu, yaitu candi. Dulunya banyak monyet, tapi sekarang jarang monyet, mungkin di musim-musim tertentu. Gitu mereka tersesat. 5 orang yang tersesat di dimensi gaib. Pelajarannya silahkan dicari sendiri-sendirilah. Saya tidak mau menguliahi karena yang saya lakukan adalah menyampaikan cerita. Terima kasih sudah menyimak. Teman-teman juga sudah sambil menonton proses pembuatan webtoon Kemala. Dan jangan lupa season 2 Kemala akan tayang bulan Oktober 2021, akhir Oktober. Saksikan dan dukung penayangan Kemala dengan cara membeli koin supaya kami para kreator makin bersemangat untuk berkarya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Padepokan Raga Sukma, karena setiap Rabu akan ada penayangan program-program yang mengajari sharing pengalaman membuat komik. Dan khusus di hari Jumat seperti ini akan ada penayangan Gerbang Horor Raga Sukma, berisi kumpulan cerita-cerita mistis dari para pendekar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.